Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Pada video ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk supervisi akademik. Bersama saya Diana Novitasari dari SD Negeri Transa Banggap. Saya Cici Sri Lestari dari SMP Negeri Girioso, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musirawas. Saya Ida Mariani dari SDN 1 Megah Sakti, Kecamatan Megah Sakti, Kabupaten Musirawas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diana. Komplit sekali. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah kalau sehat ya Bu. Bu Ida siang ini akan melakukan sesi coaching ya dengan Bu Cici ya? Benar Bu, saya siang ini akan melakukan coaching dengan Bu Cici. Nah Bu Ida, kehadiran saya di sini adalah untuk mensupport atau mendukung kegiatan coaching yang akan Bu Ida lakukan bersama dengan Bu Cici. Maka dari itu saya akan mengamati kegiatan coaching nantinya agar dapat meningkatkan kompetensi coachingnya Bu Ida. Seperti itu Bu Ida. Bagaimana? Apakah Bu Ida sudah siap Bu? Ya, sudah siap Bu. Saya siang ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Cici. Sudah siap. Oke, bagus sekali Bu Ida ya. Namun Bu Ida, sebelumnya ada yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu terkait rubrik penilaian dari coaching kita pada siang ini ya Bu Ida ya. Poin yang pertama, nanti saya akan menilai apakah coaching yang akan Ibu Ida lakukan itu menggunakan alur tirta atau tidak. Iya Bu, saya nanti akan melakukan coaching dengan Bu Cici, akan melakukan atau menggunakan alur tirta. Oke, bagus sekali Bu Ida. Tentu saja kita sama-sama tahu ya Bu Ida bahwa alur tirta itu terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama itu adalah kita menanyakan tujuan kepada coach, kemudian kita mengidentifikasi permasalahan, yang ketiganya adalah membuat rencana aksi, dan yang terakhir nanti adalah tanggung jawab. Seperti itu Bu Ida ya. Nah, pada poin yang kedua, saya nanti akan melihat apakah proses coaching yang Ibu lakukan itu berdasarkan prinsip coach tidak. Dalam proses coaching nanti saya akan memperhatikan prinsip-prinsip coaching. Nah, iya bagus sekali Bu Ida. Nah, prinsip-prinsip coaching itu Bu Ida kan terdiri dari yang pertama adalah membangun atau membentuk kemitraan dengan coach. Yang kedua yaitu kita menggali potensi yang ada pada diri coach, tentu saja dengan kreatif, pertanyaan yang kreatif. Kemudian kita memaksimalkan potensi yang ada pada diri coach. Dan selanjutnya Bu Ida, ada kompetensi inti yang harus kita perhatikan di dalam melaksanakan coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga mendengarkan secara aktif. Nah, jadi Bu Ida, agar bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot itu, tentu saja Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Tentu saja Ibu sudah paham ya dengan rasa Bu Ida ya. Rasa itu adalah recite, ask, summarize, dan yang terakhir adalah appreciate atau apresiasi. Nah, di sini recite itu artinya menerima pernyataan yang disampaikan oleh coach, kemudian Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka, lalu merangkum pernyataan yang disampaikan oleh coach, dan kemudian Ibu juga bisa memberikan apresiasi kepada coach. Nah, bagaimana Bu Ida? Apakah sudah jelas rubrik penilaiannya Bu Ida? Iya Bu, sudah jelas rubrik penilaian yang sudah Ibu jelaskan kepada saya. Nanti saya akan laksanakan ketika melakukan coaching dengan Bu Cici. Nah, selanjutnya Bu Ida, izinkan saya bertanya ya terkait kegiatannya nanti. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Ida kembangkan nantinya? Ya, nanti saya akan mengembangkan 3 kompetensi dalam proses coaching ya Bu ya. Yang pertama itu kehadiran penuh ya. Yang kedua itu mendengarkan dengan aktif. Nah, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, bagus sekali Bu Ida ya. Nah, dari ketiga kompetensi tadi, kompetensi spesifik yang bagian mana yang ingin Ibu inginkan saya amati lebih dalam? Mungkin pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh,
Baik, berarti pada bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Kemudian mendengarkan secara aktif kan, nah, seperti itu. Oke, baik Bu ya. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mengajukan pertanyaan secara aktif iya. ya, seperti itu. Nah, baiklah Bu Ida, kemudian apa indikator ketercapaian dari ketujuan pengembangan kompetensi yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini Bu Ida? Indikator yang saya inginkan, nanti yang ingin saya capai ya Bu ya, Iya. ketika proses dengan Bu Cici nanti, saya mampu menyimak dan lebih banyak mendengarkan dalam proses coaching nanti. Kemudian saya juga apa ya istilahnya itu, bebas dari judgement ya, kemudian dari asumsi-asumsi yang mungkin nanti akan timbul pada proses coaching. Nah, kemudian apa ya istilahnya, asosiasi-asosiasi yang ketika muncul ketika proses coaching, seperti itu. Oke, bagus, sudah bagus ya Bu Ida ya. Nah, demikian kegiatan pra-observasi kita kali ini ya Bu Ida ya. Terima kasih banyak sudah menjabarkan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai, kemudian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang ingin saya observasi pada sesi coaching ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Bu Cici. Nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak ya Bu ya, tentang hasil coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu Ida, sampai di sini. Semangat Bu Ida ya. Semangat Bu. Oke, sampai jumpa Bu Ida. Sampai jumpa Bu Diana. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cici, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Ida. Ya, apa kabarnya Bu Cici siang hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Ibu Diana. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Oke Bu Cici, mengenai perbincangan kita yang kemarin, nah itu katanya mau ada yang dibicarakan ya di siang hari ini, Bu Cici. Iya Ibu, terima kasih Ibu Ida atas waktunya. Jadi benar Bu, seperti apa yang pernah disampaikan kemarin ya Ibu Ida ya. Iya betul. Saya ini ada sesuatu yang sedikit mengganjal di hati saya terkait kegiatan saya di sekolah. Iya, itu berarti apa itu Bu kira-kira yang mengganjal di hati Ibu itu? Iya. Yang mengganjal itu Bu, ini Bu, ketika saya mendapat tugas tambahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjadi salah satu tim penilai atau tim observasi kayak gitu Bu. Nah, yang menjadi ganjalan saya ketika saya harus melakukan observasi senior ini Bu. Nah, ini yang sedikit agak mengganjal seperti itu Bu. Kayak gitu. Kira yang bisa istilahnya tanggulangi misalnya supaya ketika Ibu menghadapi seorang senior yang ingin Ibu observasi itu mungkin ada hal-hal yang penting untuk bisa menanggulangi supaya tidak ada apa ya rasa tidak nyaman lah istilah lainnya kan Bu. Nah seperti itu. Kira-kira apa itu Bu? Kalau dari apa yang saya rasakan ya Bu ya, makanya ini saya obrolkan dengan Ibu seperti itu kan. Ya, mungkin saya pikir yang bisa membuat saya agak sedikit nyaman ketika melakukan itu ya mungkin saya lebih mempersiapkan diri lebih baik lagi seperti itu dengan menambah pengalaman wawasan saya terkait kegiatan observasi itu sendiri. Mungkin itu Bu. Terus kemudian ada apa ya, komunikasi yang lebih intens lagi mungkin dengan pihak senior seperti itu kan, biar tidak ada kecanggungan atau gimana seperti itu Bu. Oke, berarti itu sudah bagus Bu ya, karena Bu Cici sudah apa ya istilahnya berkolaborasi dengan pihak senior maupun dengan pihak kepala sekolah ya, kepala sekolah yang menyuruh kan sudah ada kolaborasinya dari awal. Nah kemudian langkah-langkahnya yang sudah Ibu Cici tempuh itu sudah luar biasa sekali itu Bu Cici. Nah iya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 itu Bu Cici berharap itu sudah sampai mana ya?
Kalau dari skala 0 sampai 10 Iya. mungkin saya posisi di 6 atau 7, Bu. Oke, di 7 ya. Belum maksimal. Iya, berarti kedepannya Bu Cici harus bisa memprioritaskan untuk mencapai skala yang ke-10 ya Bu ya. Iya, Nah, amin memang. mungkin ada langkah-langkah yang lebih bagus lagi kedepannya Bu Cici supaya dalam kegiatan observasi selanjutnya ya itu bisa lebih berjalan sesuai dengan harapan yang sudah Ibu Cici lakukan gitu. Iya. Kira-kira langkah apa saja Bu supaya bisa Bu Cici lakukan itu? Oke, jadi mungkin langkah yang lebih lagi agar saya mungkin ya Bu ya. Iya, Ini iya betul. saya pikir yang pertama mungkin saya berharap nanti kepala sekolah bisa apa ya, kayak semacam melakukan briefing seperti itu, Bu. Oh iya, iya, Briefing iya. ke seluruh rekan sejawat seperti itu, karena tim itu kan memang di SK-kan. Nah, Iya. perlu itu disampaikan bahwasanya memang saya salah satu tim yang membantu dalam melakukan kegiatan observasi. Jadi siapapun yang sudah terdaftar di SK itu, berarti nanti observernya dengan kepala sekolah atau dengan saya, sehingga jelas seperti itu kan teman-teman yang lain. Kemudian selain itu juga komunikasi tadi Bu, komunikasi, kemudian saya sampaikan saya akan menjalankan tugas ya sebaik mungkin seperti apa yang diamanahkan oleh Bapak Kepala Sekolah seperti itu. Oke, berarti untuk prioritas dan strategi yang sudah Ibu Cici lakukan ya selama ini, mungkin ya kemarin sudah observasi ya Bu? Ya, Ya, bulan-bulan kemarin sudah ya? Untuk periode 1 Iya. kita sudah selesai. Sudah Nah, ini selesai. mau masuk ke periode kedua ya, kedua. bulan Juli kita masih perencanaan dan mungkin penyusunan RHK. Oke, baiklah Bu. Jadi prioritas serta strategi dan langkah-langkah Bu Cici yang sudah tadi Bu Cici utarakan, yang sudah sebelumnya waktu apa istilahnya observasi periode 1 ya, Ibu Cici merasa seperti mengganjal, kurang nyaman ya, karena yang di observasi itu seorang senior. Iya, Nah, jadi tadi sudah menemukan langkah-langkahnya, trik-triknya, kemudian strategi untuk melaksanakan observasi pada periode yang kedua. Itu mudah-mudahan Bu Cici sudah apa ya, lebih meningkatkan lagi strategi yang lebih mantap lagi lah Bu, supaya tidak terjadi lagi istilahnya kurang nyaman atau rasa tidak enak dengan senior. Seperti itu. Oke, baik Bu Cici. Sekarang ada enggak rencana atau komitmen yang ingin Ibu jalankan untuk kedepannya supaya apa ya istilahnya observasi pada tahap periode selanjutnya itu tidak ada lagi hambatan-hambatan seperti itu. Oke. Jadi mungkin karena ini periode kedua ya Ibu ya, artinya kan sebelumnya sudah ada nih pelaksanaannya, artinya itu saya jadikan pengalaman saya. Iya betul. Katanya kan experience is the best teacher seperti itu ya. Sip lah. Jadi itu untuk saya jadikan pembelajaran, saya jadikan pengalaman. Oh, saya evaluasi diri juga. Oh, ternyata ini ada sesuatu yang perlu ditingkatkan seperti itu kan. Ketika saya tahu oh ini masih kurang, artinya saya perlu peningkatan wawasan, perlu pengembangan diri seperti itu kan, agar lebih apa ya, lebih up to date lah dengan baik itu aturan-aturan pemerintah, juknis yang baru seperti itu kan Bu. Perlu saya update ulang untuk apa? Untuk memudahkan dalam proses kegiatan yang di periode 2 ini. Karena semuanya kan tersistem di ini ya Bu ya, tertaut ke PMM kan itu. Jadi betul. Baiklah Bu. Dalam menerapkan komitmen yang akan datang pada tahap observasi selanjutnya ya Bu, kira-kira ada enggak yang membantu Bu Cici untuk apa ya menjalankan komitmen ini? Mungkin ada bantuan dari siapa gitu? Oke, jadi kalau bantuan jelas saya sangat mengharapkan Bu kerjasamanya dari semua, khususnya rekan sejawat dan pastinya kepala sekolah di situ, karena kami ya saya
butuh itu dukungan dari Oke. kepala sekolah dan teman-teman semuanya untuk bekerja sama agar apa? Agar pekerjaan ini kan bukan hanya pekerjaan saya, tapi ya untuk rekan-rekan semua bisa berjalan dengan baik dan pastinya tepat waktu. Jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu, Bu. Jadi perlu disusun secara apik seperti itu. Berarti ada tindak lanjut selanjutnya ya, Bu? Ya. Iya, Kira-kira kapan itu, Bu? Mau melaksanakan tindak lanjutnya itu? Iya, Kapan ya? Apa kalau bulan depan atau 2 bulan lagi akan datang? oke. Jadi kalau untuk tindak lanjut Ibu, jadi ini kan bulan 7 kita masih Iya. perencanaan, penyusunan RHK, nanti sekitar Agustus September itu pelaksanaan ya, Oke. pelaksanaan nanti bulan 10 atau 11 itu masih sebagian teman yang belum melaksanakan selesai dilaksanakan, masih ada kurang-kurang perbaikan seperti itu bisa diperbaiki. Nanti bulan 11 nanti ada tinjauan ulang. Nah, nanti di bulan ini terakhir Desember ya, itu akan ada penilaian. Seperti itu. Oke, baiklah Bu Cici ya. Iya. Semoga rencana observasi Bu Cici ke depannya itu berjalan dengan lancar ya Bu Ya, Cici, amin. tidak ada halangan apapun. Amin. Iya, Dan Bu iya, Cici iya. merasa istilahnya lega, nyaman, dan Iya. tidak ada apa ya hambatan-hambatan yang terjadi pada observasi periode pertama. Iya. Oke. Terima kasih. Kemudian Bu. bagaimana perasaan Bu Cici setelah kita cerita panjang lebar di siang hari ini? Mungkin ada perasaan selama Iya. kucing lah. Gimana Jadi perasaannya, Bu? dalam kegiatan kucing ini, Bu, saya sebagai kucing yang dikuci oleh Ibu ya, saya baru terpikir, oh berarti ini nih sebenarnya sudah terpikir, tapi saya nggak. Oh ini loh seperti itu kurang kurang ngeh gitu ya. Tapi ketika Ibu menanyakan, oh iya berarti ini kayak seperti itu, ada artinya saya itu ada gambaran-gambaran lah seperti itu. Oke, baik. Berarti sudah merasa lega ya Bu, lega, nyaman, dan Alhamdulillah, sudah iya. muncul gambaran serta solusi-solusi Iya, ke benar. depannya untuk menjadi lebih baik. Iya, Nah, iya. baiklah Bu Cici, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi enggak dalam kesempatan siang hari ini? Oke Ibu, kayaknya saya rasa cukup seperti itu Ibu Ida. Oke, terima kasih ya Bu Cici. Iya, sama-sama. Ya, Saya sampai terima ketemu kasih juga di lain waktu. atas waktunya Ibu. Iya, tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya Bu Ida ya pelaksanaan coaching tadi ya Bu Ida. Iya. Sudah berjalan dengan lancar saya lihat ya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching Bu? Saya merasa kompetensi yang saya harapkan selama ini Bu Diana itu sudah bisa tercapai. Saya juga merasa senang dan banyak bercerita mengenai permasalahan-permasalahan yang terjadi, yang saya hadapi dengan kucing. Nah, itu bisa tersampaikan secara rinci. Oke, nah Bu berarti sekarang kita merujuk pada identifikasi masalah ya Bu ya. Iya. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Setelah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu, saya merasa mampu fokus pada kucing ya, dengan menjadi pendengar yang aktif. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur. Oke, berarti sudah tercapai ya Bu indikator pengembangan yang ingin Ibu lakukan ya? Iya benar Bu, sudah. Nah, selanjutnya izinkan saya menyampaikan hasil dari observasi yang saya amati dari kegiatan coaching Ibu tadi Bu ya. Iya, silakan Bu. Oke, jadi berdasarkan observasi saya, percakapan coaching Ibu laksanakan tadi sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melaksanakan coaching itu menggunakan alur tirta, di mana Ibu tadi sudah menanyakan tujuan ya Bu ya, sudah mengidentifikasi masalah, Ibu juga sudah mengajak coach untuk merencanakan rencana aksi, kemudian tanggung jawabnya juga ada seperti itu. Kemudian tadi Ibu juga sudah melaksanakan proses coachingnya berdasarkan prinsip-prinsip coaching, di mana tadi saya sudah melihat Ibu sudah fokus di dalam mendengarkan si coach, Ibu sudah mendengarkan dengan rasa, Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian
Ibu juga sudah melakukan kesadaran yang penuh dengan menjadi pendengar yang aktif seperti itu ya Bu ya. Iya. Sudah baik sekali ya Bu ya. Nah, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nanti? Potensi yang saya kembangkan lagi, mungkin saya lebih banyak latihan ya Bu ya. Oke, Latihan secara lebih efektif, secara Oke, efisien. Karena apa? Untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik dan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot lagi terhadap kucing. Nah, kemudian saya juga akan banyak-banyak sih bercerita banyak kepada kucing. Oke, bagus sekali Bu ya, banyak-banyak latihan berarti Bu ya. Iya, memang benar nih. Ada pepatah mengatakan practice make perfect ya. Ala bisa karena biasa Bu Ida ya. Semoga harapan Ibu untuk mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut bisa tercapai Bu Ida ya. Semoga Ibu bisa benar-benar menguasai potensi seperti alur tirta dan menguasai prinsip-prinsip kucing ya seperti Ida ya. Nah, kemudian apakah masih ada hal lain yang ingin Ibu Ida sampaikan? Mungkin sudah cukup ya Bu. Saya sudah merasa paham dan mengerti mengenai proses kucing berdasarkan alur tirta dan menggunakan prinsip kucing. Iya, baik. Bagus sekali Bu Ida. Berarti sesi kali ini bisa saya akhiri Bu Ida ya. Oke, cukup sampai di sini. Tetap semangat Bu Ida ya. Masih semangat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.